Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soyal Basari SPD sebagai guru di Madrasah Aliyah Al-Muhajirin mata pelajaran Akidah Alat. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas-tugas dari PPG di UIN Raden Fatah Palembang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk di materi pelajaran akidah yang akan kita bahas hari ini, mungkin kalian ada yang belum paham materi minggu lalu. Masih ada waktunya untuk mungkin kalian belajar tentang materi yang sudah kita lewati. Mudah-mudahan Alhamdulillah ada paham, Pak. Bagaimana paham belum? Alhamdulillah. Kalau memang semua sudah paham, mari kita buka buku yang ada. Di Arab yang tentunya latar belakang munculnya aliran ilmu kalam. Bagaimana pesan kita sampaikan pertemuan yang lalu. Sebelum kita masuk ini, di rumah Bapak perintah kamu untuk baca. Ya, mungkin hari ini pertemuannya yang ada yang belum jelas, ada yang belum paham tentang judul latar belakang munculnya aliran ilmu kalam. Disilakan untuk dibaca lagi. Ada waktu kurang lebih 5-10 menit, disilakan untuk dibaca dulu. Pak, saya mau bertanya. Ya, Jelaskan pengertian ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun. Nah, ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun. Ya. Yang lain ada yang tahu? Nah, memang sama-sama nggak tahu. Kita buka kembali aja bukunya. Kemudian dibaca pelan-pelan dalam hati. Yang Pak ini yang keras kamu dengarkan. Ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun adalah ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dan menggunakan dalil-dalil pikiran, berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahli sunnah. Itu yang dipetik dari pendapat Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Intinya ada bantahan dan dalil. Bantahan itu bantahan yang bagaimana? Bantahan yang mengandung dalil-dalil tentang ilmu kalam sendiri. Jadi disebutkan dalam dalil itu tentunya berkaitan dengan ilmu kalam. Yang dalil itu berasal dari Al-Quran. Al-Quran wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimasukkan dalil-dalil akal yang memang benar pada kejadian yang dibahas dalam ilmu kalam itu juga bisa masuk akal manusia. Jadi nggak cuma ragu-ragu, tidak. Contoh yang paling gampang, adanya dunia ini, kita semuanya mempercayai bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Itu salah satu jawaban bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Itu termasuk bagian dari ilmu kalam. Yang kita pahami di sini adanya paham salafus sholiih. Dipaham orang-orang soleh yang dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang yang banyak mengamalkan ajaran-ajaran atau sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemahaman dan arti
ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun. Kira itu jawabannya. Untuk siapa namanya tadi? Anak Pak. Hanif. Hanif. Mungkin ada lagi yang mau bertanya yang lain? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tolong jelaskan faktor-faktor munculnya aliran ilmu kalam. Pertanyaan faktor-faktor munculnya ilmu kalam. Ada faktor intern dan ekstern. Ada faktor dari dalam, juga ada faktor dari luar. Yang dari dalam adalah dari umat Islam itu sendiri, berkaitan dengan kekuasaan pada masa itu atau perebutan kekuasaan pada saat itu. Diawali dari pernak-perniknya pada masa Utsman bin Affan, kemudian berkembang lagi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu berkembang persoalan yang ada kaitannya awalnya adalah tentang politik, tentang kekuasaan. Tapi kemudian berkembang karena ada perjanjian yang dilakukan pada saat itu. Ada sebagian kelompok umat Islam yang tidak menyetujui dari perjanjian itu. Akhirnya dia menamakan diri sebagai orang yang keluar dari kelompoknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, kelompok ini bukan mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok Khawarij. Jadi nama Khawarij itu adalah dari ucapan orang-orang lain. Yang memberikan nama itu justru orang lain. Orang-orang yang keluar dari kelompoknya Ali. Kelompoknya Ali ini disebut Khawarij. Khawarij ini dari kata orja dalam bahasa Arab yang punya arti keluar dari kelompok Ali. Kelompok Sayyidina Ali. Ini yang berkaitan aliran. Awalnya bahwa munculnya aliran ilmu kalam itu dilakukan dengan kekuasaan atau perebutan kekuasaan. Kemudian berkembang menyangkut masalah akidah yang kata orang-orang Khawarij ini. Contoh kecil aja ini aku sebutkan, umat Islam yang berbuat dosa besar. Ada berapa dosa besar? Bisa kalian pahami? 15, 10, 5, ada yang tahu? Dosa besar, berapa? Banyak. Ada yang bisa menyebutkan satu dosa besar itu apa? Syirik. Yang kedua? Zina. Yang ketiga? Durhaka kepada orang tua. 3. Mencuri. Maling. Berjudi. 5. Berjudi. LGBT. Nah, kemudian 6. Mabuk-mabukan. Mabuk beneran, bukan mabuk-mabukan. Mabuk beneran. Terus ada lagi 7. Makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Oke, ada lagi. Membunuh. Masih ada? Korupsi. Korupsi. Narkoba. Apa? Narkoba. Narkoba. Oke. Kita sebutkan 10 aja yang kamu sebutkan dalam pengertian dosa besar. Setiap orang, salah satunya di antara umat Islam melakukan yang kamu sebutkan 10 ini, itu menurut aliran Khawarij itu halal disembelih atau halal dibunuh. Dalam bahasa yang lain, orang yang melakukan dosa besar itu diberikan predikat kafir, kemudian darahnya halal diminum, berarti dia dibunuh. Itulah penyebab dari munculnya ilmu kalam dari tentang politik atau kekuasaan sebuah negara sampai berkembanglah pada akidah. Cukup jelas sih. Oh? Ya. Jelas, Pak. Nah, terima kasih kalau sudah jelas. Ada lagi mungkin tambahan satu kali lagi sesinya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya mau tanya Pak, Ya, silakan. pada halaman 6, jelaskan
munculnya ilmu kalam pada akidah pada masa Rasulullah atau masa Nabi? Ya, silakan didengar semuanya, jangan main-main. Ini ada pertanyaan bagaimana akidah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW atau pada zaman Rasulullah. Oh, mungkin pertanyaannya seperti itu tadi. Maksudnya, akidah pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam ini semuanya mantap-mantap. Gak ada yang kebingungan, nggak. Apa alasannya? Karena semua persoalan yang menyangkut akidah atau mungkin nyangkut amalia, pertama akidah nih, kemudian amalia, ini semua bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah Wasallam. Dan tidak perlu mikir panjang. Begitu dijawab oleh Rasulullah SAW, persoalannya selesai. Orang juga nggak ada yang kebingungan. Berbeda dengan zaman sekarang ini. Yang sekarang ini jarak tempuhnya udah 1400 tahun yang lalu dari adanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih dari 1444 tahun berarti ya. Itu semakin banyak sekali corak dari keilmuan akidah ini, ada juga yang kadang-kala menyimpang dari ajaran agama Islam. Makanya kalian sebagai generasi penerus harus hati-hati bagaimana memahami tentang akidah itu sendiri. Karena akidah ini jaminan kita, apakah kita nanti masuk surga atau mungkin masuk neraka. Kalau kita masih berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, berarti kita masih juga berpedoman atas nama Rasulullah SAW. Dan dari itu amalan yang paling tepat kita ini ya Al-Quran dan hadis, tidak ada yang lain. Selagi ada di dalam dalil Al-Quran dengan hadis dan Nabi Muhammad SAW, itulah yang jadi pedoman kita sendiri. Oke, siapa namanya? Hersa. Baiklah anak-anak kalian, karena pembahasan kita sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup pertemuan kita pada kesempatan ini, saya mohon kepada di antara kalian yang mewakili untuk menyimpulkan materi yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini. Kepada dia Pranita, silakan untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya menurut saya yaitu latar belakang munculnya aliran ilmu kalam yaitu dipengaruhi oleh unsur politik, yaitu merebut atau kekuasaan, yaitu antara aliran yang keluar dari aliran Ali dan disebut aliran Khawarij. Nah, aliran Khawarij itu mengkaitkan dengan akidah, dan dari situ titik mulanya munculnya aliran ilmu kalam. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, yang Bapak kagumi, bahwa pertemuan pada kali ini kita sudah selesai. Namun sebelumnya, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz Alhamdulillah.